karena sudah membantu orang-orang itu memanen anggur, akhirnya dia mendapatkan imbalan. Nah, Imam Syafi'i tersenyum, merasa bahagia. Bukan merasa bahagia atau tersenyumnya itu bukan karena mendapat hadiah atau mendapat imbalan, tapi karena dia untuk di hari ini kita benar-benar dapat cuma sekian, atau misalnya ataupun nggak dapat apa-apa gitu ya kan, kita udah kayak buang tenaga doang. Betul. Ya kalau untuk di pribadi sama untuk di logika sama di hati gue yang gue pakai gitu, yang gue tanemin, maksudnya dari hati sama pikiran apa yang gue tanemin kan, bicara tanam itu apa yang kita tanam itu yang kita tuain nanti. Betul. Ya kan. Nah jadi dari situ ya intinya bakal diakumulasikan kan untuk di hari yang kita nggak akan tahu gitu. Nah, kembali lagi min haitsu la yatasib. Apa tuh? Yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Datang tiba-tiba sendiri. Iya. Ya, jadi kalau kita mikirin tentang rezeki dan mikirin tentang apa yang Allah beri kepada kita nggak bakal nyampe. Matematikanya Allah itu nggak bakal nyampe ke logika kita, nggak bakal dapat, susah. Tapi masuk gak bre untuk apa yang namanya? Islam itu di luar logika manusia, maksudnya dalam arti ini nggak mungkin, ini mana bisa gitu ya kan. Dan sedangkan Allah sudah berjanji di Al-Quran yang benar-benar pedomanan tuh tepat gitu ya kan. Betul. Tapi masa Allahnya sendiri aja Allah sendirinya aja udah meyakinkan gitu ya kan, masa untuk hambanya nggak meyakinkan aja. Maksudnya begitu bre, masuk nggak sih bre? Masuk ya kan. Jadi ya kembali lagi Al-Quran atau kalamullah, kalimat-kalimat Allah itu, jadi ataupun ajaran-ajaran Islam itu yang sebenarnya memang sulit banget untuk kita nalar dalam logika kita. Nah, makanya ada beberapa orang-orang yang mungkin mempelesetkan ajarannya itu dengan cara pikiran, bukan dengan cara ayat atau hadis. Makanya sama dia diplesetin itu jadi liberal, jadi kebebasan. Nah, makanya dia ngambil yang sesanggupnya dia aja. Kayak mungkin ada beberapa hal-hal yang seharusnya wajibnya sekian, sama dia dikurangin. Yang penting dia sanggupnya gitu doang, ya udah, tanpa dia mikir panjang gitu loh. Iya. Okay. Terus udah maghrib ya, palingan dikit lagi, insya Allah. Jadi sorry nih bre, situasi gue jadi potong nih. Gak apa-apa, santuy, gak apa-apa. Jadi ada kisah sedikit lagi yang mana kisah yang dari imam ya, ulama besar nih, antara guru sama murid. Gurunya ini namanya Imam Malik, muridnya namanya Imam Syafi'i. Kenal banget ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang mana Imam Malik dan Imam Syafi'i, ketika Imam Malik si gurunya ini sedang menerangkan tentang rizki. Jadi kata beliau, rizki itu ketika kamu melakukan kegiatan atau perbuatan yang disukai oleh Allah, kamu bertakwa dan kamu takut akan segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan kamu beriman, niscaya rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah, itu kata beliau. Terus muridnya nggak sepakat nih. Kata muridnya, nggak bisa gitu Syekh, nggak bisa gitu guru. Jadi rezeki itu harus kita cari, harus kita keluar. Kalau kita nggak keluar dan mencari, apa yang kita dapat rezekinya? Nah, gurunya begitu. Akhirnya mereka berdua berseteru tuh, saling menguatkan pendapat masing-masing. Nah, terus ada satu ketika Imam Syafi'i keluar dari pondok, maksudnya itu lagi keluar jalan-jalan, Imam Syafi'i bertemu dengan sekelompok orang-orang yang lagi manen anggur. Nah, akhirnya beliau mungkin ada niatan pengen bantu manen anggur. Nah, bantu. Nah, pas ketika akhirnya beliau dikasih upah anggur. Oke. Satu jam, Bre. Laptop loh,
Gua pause dulu ya. Jadi gini, untuk teman-teman tadi maaf juga kalau misalkan tadi ada karena tadi ada azan dulu, jadi untuk kegiatan ini atau kajiannya diberhenti dulu karena kita menghargai azannya dan juga takut juga terbentur gitu suaranya. Jadi kita menghargai daripada suara azan. Akhirnya kita pause dulu. Nah sekarang insya Allah kita lanjutkan lagi. Nah baik, tadi kita sampai mana? Sampai dari Imam Malik. Imam Anggur. Oh iya. Jadi pas ketika Imam Syafi'i keluar, dia bertemu dengan kelompok orang yang sedang memanen anggur. Lalu dia karena sudah membantu orang-orang itu memanen anggur, akhirnya dia mendapatkan imbalan. Nah, Imam Syafi'i tersenyum, merasa bahagia. Bukan merasa bahagia atau tersenyumnya itu bukan karena mendapat hadiah atau mendapat imbalan, tapi karena dia berhasil meyakinkan pendapat dari dia, yang mana kalau orang tidak keluar dari rumah, dia pasti tidak dapat mendapatkan rezeki. Nah makanya dia tersenyum gara-gara itu. Dia kayak apa ya, seneng ya, karena pendapat dia itu berhasil pendapat yang disampaikan. Akhirnya dengan bergegas Imam Syafi'i datang kembali ke gurunya Imam Malik. Nah, langsung disodorkan itu anggur kepada Imam Syafi'i ke gurunya Imam Malik. Nah terus Imam Malik waktu itu Imam Syafi'i bilang, wahai guru, ini alhamdulillah saya sudah membenarkan pendapat daripada tentang pendapat saya bahwa seorang itu tidak dapat mendapatkan rezeki kalau misalkan dia tidak keluar dari rumah. Jadi kalau hanya berdiam diri saja nggak mungkin pasti orang itu dapat rezeki. Nah akhirnya ini anggur untuk guru, silakan dimakan, kata Imam Syafi'i begitu. Nah terus Imam Malik sambil tersenyum makan itu anggur, dimakan. Terus langsung Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, beliau bilang, jadi betul saya memang tidak tidak keluar dari rumah atau tidak kemana-mana karena memang saya ini ditugaskan sebagai seorang guru, yang mana harus tetap di situ aja sambil menunggu murid-murid saya yang mau datang. Nah, apalagi kebenaran tadi saya sempat berpikir nih, siang-siang kayak gini kayaknya lebih enak atau lebih nikmat ketika kita lagi makan seger. Tapi alhamdulillah kamu datang ke saya ngasih anggur. Iya. Nah, jadi gimana? Kebetulan. Pendapat saya juga betul. Iya. Jadi saya berdiam di sini, kalaupun emang kamu beriman dan kamu sudah bertawakal, sudah urusannya tinggal Allah yang mengatur. Nah jadi akhirnya mereka berdua tertawa. Bener ya. Sama-sama benar pendapatnya di satu posisi satu masalah yang sama tapi pendapatnya beda. Iya. Nah jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi ada tadi si Imam Malik berpendapat bahwa kalau kamu mendapatkan rezeki, kamu harus bertakwa dan beriman kepada Allah, niscaya Allah akan datang. Niscaya rezeki akan datang. Dan setelahnya atau urusan yang berikutnya tinggal Allah yang mengatur. Nah, menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, seseorang kalau mendapatkan rezeki harus keluar rumah dan mencari rezeki. Kalau tidak keluar rumah, dia tidak bakal mendapatkan rezeki. Nah, jadi dari kedua pendapat ini yang kita ambil sama-sama betul, tidak ada yang disalahkan. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita lagi sih ya, kembali ke diri kita lagi. Jadi kalau untuk masalah rezeki, kembali ke ikhtiar daripada zohir dan batin kita. Jadi untuk penutupan kali ini saya tegaskan lagi, untuk masalah rezeki kita kembali lagi ke ikhtiar zohir dan batin. Ikhtiar zohir pas ketika ikhtiar daripada jasad kita, badan kita keluar, kita mencari rezeki sampai sejauh apapun. Nah kalau sudah ya udah, itu kan emang ikhtiar jasad kita, badan kita. Terus yang kedua tinggal ikhtiar batin, yaitu ikhtiar daripada di hati kita. Kalau hati kita sudah merasa mantap dan yakin kepada Allah bahwa Allah itu pasti tidak menelantarkan hambanya melarat, otomatis hati ini menjadi tenang dan tidak risau ya, tidak galau. Ya udah, yang mengurus segala macam rezeki itu cuma Allah, dan Allah itu maha kaya dan maha pengasih. Bukan, Allah wallahu khairur raziqun, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jadi itu insyaallah untuk daripada penutupan ini.
Tapi sebentar, pengasih kan sama pemberi kan sama. Enggak, beda. Oh beda ya? Pengasih, Pengasih pemberi. bukan ngasih. Maksud dari memberi bukan. Bukan beda ya? Emang Mengasihi. Memberi. mengasih, memberi. Enggak. Emang ini tapi ada yang sedikit beda deh. Coba deh. Ada yang sedikit beda. Mengasihi itu mengasihi. Mengasih kayak dikasihani. Iya. Kalau Bukan memberi kan, ngasih. kalau memberi kayak ini beda Oh lagi dia. siap paham. Bukan ngasih memberi. bukan. Kalau mengasih Mengasihi. iya mengasih kayak iya. Kenapa? Hah? Apa sih? Oke, jadi insya Allah itu ya, mudahan apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa ada manfaatnya dan bisa mendapatkan kita itu sebagai ibroh atau pelajaran yang tadi saya sampaikan. Iya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuy, makasih nih yang udah nonton. Banyak nanti bakalan ada part-partnya mungkin kali bre ya. Insya Allah jadi Insya Allah ya part mudah-mudahan mungkin. ya. Walaupun emang nggak kuat jadi ya karena terkendala dengan apa ya, terkendala dengan kapasitas. Jadi ya lebih udah, tepatnya sih kapasitas aja ya. terkendala kapasitas, ya udah yang Dibuat sebisanya partnya aja. dibuat part aja insya Allah. Nih apa namanya? Untuk close-nya jadi gimana bre? Lebih baiknya Untuk close-nya ya udah nanti apa ya, untuk stay close-nya. tune yang tetap nonton video yang lain-lain gitu ya. Bisa. Yang di gunung-gunung salaknya, yang review, yang di Curug maupun di Kawaratunya. Kawaratu. Insya Allah. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton. Kalau kata Eca yang penonton ini, dia bilang jangan di skip. Jangan di skip ya teman-teman. Jangan di skip ya teman-teman. Terus bantu dong bilang jangan lupa apa? Subrek, Subrek. komen, like dan share. Oke, itu dengar teman-teman ya. Makasih Ca. Ca. Makasih Eca. Oke, sekian dan terima kasih dari saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.